Oke, halo selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Ya, hari ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana caranya kita men-screening saham untuk strategi day trading, teman-teman ya. Oke, ya kita lihat pre-opening IHSG sepertinya akan ditutup naik ya karena beberapa saham pre-opening kita lihat berada di zona hijau. Nah, teman-teman bisa login aja ya di aplikasi Hospisi Miraset. Kebetulan ini saya pakai aplikasi dari Miraset, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa setting layoutnya ya. Yang pertama, kode 0200, running trade and interest stop. Teman-teman bisa masuk menu running, kemudian pilih kode 0200, running trade and interest stop. Kemudian teman-teman pilih stop dinner, kodenya 0100 ya di sini. Nah, di sini muncul ya saham-saham yang bisa kita screening secara top gainer, top value, top frekuensi, dan lain sebagainya. Nah, untuk tipenya teman-teman ganti dengan ordinary stock. Kemudian berikutnya teman-teman bisa masuk kode 0500 yaitu multi chart untuk melihat view gambaran besarnya seperti apa. Kemudian teman-teman selanjutnya bisa masuk di menu stock price gitu ya. Ini menu yang nggak boleh ketinggalan teman-teman karena kita untuk melihat bid offer itu dari menu ini gitu ya. Oke, kita lihat IHSG dibuka menguat tipis ya di 6.330, naik 8 poin atau 0,12%. Kita lihat di sisi sebelah kanan ini adalah wishlist yang kita pantau ya, beberapa ini rata-rata udah naik, TINS naik 2%, kemudian BRMS naik 1 sekian persen gitu ya teman-teman ya. Ada JGLE juga naik 2%. Nah, sekarang kita lihat dari top gainer, ini ada apa aja nih saham-saham yang menjadi jajaran top value. Nah, kita langsung refresh aja, kita load ya, kita load, kita refresh. Kemudian kita cari saham-saham yang menarik nih dari sisi frekuensi maupun secara top value. Nah, di jajaran yang pertama secara top value di sini ada BRPT, kemudian ada Aman, ada Bumi, kemudian ada Antam, TINS, BRMS, Dewa, dan lain sebagainya. Nah, fokus kita adalah cari yang secara frekuensi, secara persentase dia gerak gitu ya, dan masuk jajaran top value gitu ya. Nah, di sini ada yang kita lihat sekilas Antam ya naik 2,7%. Terus kemudian TINS, terus kemudian ada di sini Kota ya. Terus kita lihat Bumi mungkin ya. Nah, Bumi ya. Sekarang kita masuk di sini ya, teman-teman. Kita lihat Antam gitu ya. Ya, Antam sekarang value transaksi mencapai 24 miliar. Kemudian dari sisi volume masih 83 ribu lot. Kemudian dari sisi transaksi kita lihat buy dan sell-nya lebih dominan dari buy. Which is ini menarik ya untuk kita cermati. Dari sisi bid offer kita lihat bidnya tebal, ditebelin ya dari 2850 sampai 2900. Terus kemudian offernya ditebelin sampai 3 ribuan. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya harga ini sama market maker itu dijaga di range 2850 sampai 3000 teman-teman. Tapi kalau nanti misalnya 2950-nya tembus, adakan saham ini naik sampai 3000 gitu ya. Kita lihat low-nya di 2920 jadi ada open gap tipis di sini. Biasanya kalau ada open gap itu akan ketutup dulu ya. Akan ketutup turun dari 2940 sampai 2900 baru diangkat naik kembali. Oke, itu sekilas mengenai Antam. Terus, nah kita refresh lagi di sini. Nah, ketemu ada TNS ya. Oh, di sini ada DSSA muncul ya, DSSA muncul. Kita lihat DSSA. Nah, DSSA ini juga lagi aktif ya, value transaksi udah di atas 10 miliar. Posisi sekarang 22 miliar, lagi dihajar kanan 865. Kemudian dari sisi transaksi kita lihat buy-nya 174, sell-nya 48. Jadi kita lihat buying power-nya lebih gede dibanding yang sell gitu ya. Terus kita lihat dari sisi bid offer, dia tebel 820, 835, 830. Kemudian ada tebel lagi di kisaran 900, teman-teman. Ya, kita lihat dari sisi trade book ya, teman-teman ya. Nah, dari sisi trade book ini transaksi paling gede di 850 dan terjadi open sama dengan low. Biasanya kalau ada indikasi open sama dengan low itu saham rata-rata 70%, 80% potensinya naik. Sebaliknya kalau ada kondisi di mana dia open sama dengan high, biasanya 90% saham itu terjadinya turun gitu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa melakukan pemasangan antri ya. Antri buy itu saran saya di kisaran
Nah, kita lihat di sini ya, di trendbooknya itu transaksi paling gede di 850. Ya, saran saya teman-teman bisa jagain di 850 gitu ya, 850, 855. Itu ya, itu antrian buy dari DSSA. Tapi kalau teman-teman bisa buy on weakness dari 850 sampai 835 atau 820 itu juga cukup bagus. Arahnya potensinya masih naik ya. Kalau prediksi saya sih kalau dia kuat di atas 850 dia bisa ke 900. Kita lihat ada anjuran tebal di sini di 900. Oke ya, DSSA bisa dipantau untuk day trading. Oke, berikutnya apa lagi gitu ya. Nah, kita cek lagi, refresh. Nah, berikutnya di sini kita lihat ada ini ya, ada saham JGLE ya. Kemarin sempat menjadi top value juga ya. Nah, cuman kita lihat dulu ya dari sisi transaksi seperti apa. Ya, buy sama sell-nya hampir imbang ya, mengindikasikan ini ada profit taking atau guyuran ya teman-teman ya. Kita lihat low-nya sempat di 75 ya, low-nya sempat 75, high-nya 81, open 80. Oke, sekarang kita lihat di running trade saya, ini kelihatan muncul saham Bumi dan Bull ya, Bumi. Ya, ini Bumi di dihajar ya Bumi ya. Oke, kita lihat Bumi posisi sekarang 170 171 udah breakout level psikologis, tapi dari sisi buy and sell-nya masih didominasi oleh sell. Jadi kita lihat sell-nya 958 ribu lot, buy-nya 734 ribu lot. Nah, jadi saham ini perlu dicermati lebih lanjut ya teman-teman ya. Jangan keburu melakukan entry. Atau sebaiknya disarankan untuk buy on weakness ya. Nah, buat teman-teman yang masih belajar, masih pemula, apa sih buy on weakness? Jadi sebetulnya ada beberapa strategi metode buy gitu teman-teman ya. Ada namanya buy on breakout, ada namanya buy on weakness. Kalau buy on breakout itu ketika break resisten itu kita buy. Kalau buy on weakness ketika dia turun dekat support itu kita melakukan buy atau cicil buy seperti itu. Nah, kalau buy on support atau buy on weakness tujuannya kita beli ketika turun dan kita mendapatkan harga terbaik di dekat support atau di dekat level psikologis bid offernya. Tapi kalau misalnya buy on breakout, tujuannya supaya kita nggak ketinggalan kereta. Jadi kita buy ketika saham itu mendapat momentum dari pembelian yang cukup masif, cukup gede. Nah, itu kita melakukan buy. Itu namanya buy on breakout. Nah, itu strategi yang simple yang teman-teman bisa gunain untuk melakukan day trading gitu, teman-teman. Oke, TINS berhasil naik ya. Tadi yang kita screening ya, Antam, TINS gitu ya, berhasil naik. TINS sudah naik 3% ya, teman-teman. Oke, kota ini juga udah naik 8%, DSSA masih kisaran 3,5% gitu, teman-teman. Nah, seperti saham kayak JGLE ini juga sebetulnya menarik untuk day trading. Kenapa? Karena secara bid offer itu tebal. Jadi teman-teman transaksi berapapun ya, transaksi ratusan juta atau M pun itu nampung gitu ya, karena bid offernya tebal gitu. Nah, terus kemudian harganya murah di bawah 100. Karena harganya murah di bawah 100, ada potensi saham ini gampang dinaikin gitu ya, gampang di pump and dump gitu ya. Terus satu poin, satu tiknya itu 1%, ini baru naik 2 tik udah 2,5% gitu ya. Jadi satu tik atau satu poin aja teman-teman bisa buang gitu ya teman-teman. Nah ini buying powernya udah gede ya. Ini selnya sedikit. Ini kemarin saya kasih BSJP ya, beli sore jual pagi di grup premium saya ya. Jadi eh, teman-teman kalau yang misalnya belum memiliki rekening di Miraset bisa join, nanti saya masukin di grup ya teman-teman. Um, Jangan lupa teman-teman join di Miraset menggunakan kode referral saya.
Oke, jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan sekali lagi, ini disclaimer ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam belajar bit over saham. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih.